Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari yang indah ini. Kami sungguh rasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir melawat menjamah setiap kami. Hadirat-Mu memberikan kami kedamaian. Hadirat-Mu memberikan kami ketenangan. Hadirat-Mu memulihkan setiap kami. Lebih dalam lagi kami ingin menikmati hadirat-Mu melalui kebenaran firman yang sebentar akan kami dengar. Berbicaralah bagi setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Tuhan Yesus, berkatilah setiap umat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga, siapapun kami yang hadir pada saat ini. Biar kami semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Biar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Suatu hari kelak Engkau datang, Engkau menjemput dan membawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu untuk pesta seperjamuan di kerajaan sorga. Doa hamba, siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua yang diberkati siap dengar firman Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat malam, salam saudaraku. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, doa saya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam damai dan sukacita dari Tuhan. Amin. Saudara percayalah, saudara hadir pada malam hari ini bukan kebetulan. Tuhan punya rencana yang indah atas saudara. Katakan amin. Sama-sama bersama saya katakan, aku percaya hari ini aku beribadah di gereja Tiberias. Tuhan punya rencana yang indah. Pulang dari tempat ini, aku terima mujizat Tuhan. Hidupku diubahkan, wargaku diubahkan, aku diberkati Tuhan. Amin. Jadilah sesuai iman saudara. Baik, kita buka Alkitab kita bersama di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 17 sampai 21. Matius pasal 7 ayat 17 sampai 20. Matius 7, 17 sampai 20. Kita baca 4 ayat bersama-sama. Matius 7, 17 sampai 20. Bersama-sama 2, 3, ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Tema kita malam hari ini, setiap orang dikenal dari buahnya. Apa temanya? Setiap orang dikenal dari buahnya. Saudara, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, Yesus sedang mengajar banyak orang. Yesus sedang berkhotbah di hadapan banyak orang di sebuah bukit di tepi danau Tiberias. Ada banyak yang Yesus sampaikan. Ada banyak hal yang Yesus sampaikan kepada banyak orang. Salah satunya ayat yang kita baca. Jadi pasal 5 sampai pasal 7 ini isinya khotbah Yesus di bukit. Salah satunya ayat yang kita baca tadi. Nah, ayat yang kita baca ini Yesus khotbah tentang orang-orang yang menyimpang atau nabi-nabi palsu. Maka Yesus mengajar, kalau ada orang yang menyimpang, ada orang yang salah, mengajar yang salah atau nabi palsu, cukup sederhana ukurannya, parameternya sederhana, menilainya sederhana. Gimana caranya? Yesus menjelaskan, setiap pohon dikenal dari apa? Buahnya. Termasuk orang yang ngajar salah atau nabi palsu, maka pengajaran yang salah itu gampang untuk dinilai, gampang untuk diukur. Bagaimana mengukurnya? Melihat buah-buahnya. Tidak mungkin pohon yang baik
menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sama, tidak mungkin orang yang hatinya jahat lalu melakukan yang baik. Sederhananya juga, tidak mungkin orang yang hatinya baik melakukan hal yang jahat. Amin. Maka siapapun saudara hari ini, doa saya, saudara punya hati yang baik. Katakan amin. Saudara hidup baik, saudara hidup berkenan. Maka dimanapun saudara melangkah berada, buah-buah yang saudara hasilkan, apa yang saudara hasilkan akan menjadi berkat bagi banyak orang, akan membangun orang lain, akan memberkati orang lain. Katakan amin. Sama saudara, gereja ini juga gereja Tiberias. Ya kadangkala ada orang bilang gereja Tiberias begini, gereja Tiberias begitu. Lalu Papa Riaji dibilang ini, Bapak Gembala dibilang itu. Sederhana jemaat, saudara sebagai jemaat, kalau ada orang bilang Bapak Gembala begini, Bapak Gembala begitu, sederhana, kutip ayat ini. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik pasti menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, gereja Tiberias, Bapak Gembala membuktikan bahwa kita menghasilkan buah-buah yang baik. Apa itu buah-buah yang baik? Saudara hari ini datang beribadah di gereja Tiberias. Saudara adalah salah satu buah-buah pertobatan. Katakan amin. Buah-buah pelayanan gembala kita. Buah-buah pelayanan gereja Tiberias. Ada banyak rumah tangga yang kacau saudara, datang beribadah, rumah tangga mereka dipulihkan. Ada banyak mujizat-mujizat terjadi. Bayi-bayi yang divonis mati, bayi-bayi yang sudah mati dalam kandungan, dengan satu pot minyak urapan, dan juga perjamuan kudus. Ibu Susan Natal di stadion, bayinya sudah mati dalam kandungan. Kejar Bapak Gembala bilang, Pak, bayi saya sudah mati, harus dikeluarkan. Terima minyak urapan. Bayinya tidak meninggal, bayinya tidak mati, bayinya hidup, bayinya diselamatkan. Sekarang sudah kuliah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ibu Deborah, orang tuanya meninggal, diurapi minyak. Tahun 97 dikubur. Tahun 2012 ingin dipindah tempat. Waktu dibuka, jasadnya tetap utuh, jasadnya awet. Saya doa kita mempelai Kristus, suatu hari kita dipanggil Tuhan, roh kita akan terbang kawan-kawan, kita akan jumpa Tuhan, kita tidak dirusakkan, kita dijaga malaikat. Katakan amin. Saudara, ada seorang di Surabaya, saudara, Pak Putu cerita di koordinator DOM. Ada orang di Surabaya gangguan jiwa. Sekarang ini saudara, banyak orang stres. Banyak orang depresi, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan bisnis. Puluhan juta orang di PHK. Saya doa saudara tidak stres. Saya doa saudara tidak depresi. Saya doa saudara terus hidup dalam pengharapan. Saya doa saudara terus hidup dalam harapan di dalam Tuhan. Maka percayalah, kemenangan Tuhan sudah jamin. Berkat Tuhan, Tuhan pasti sediakan bagi kita. Katakan amin. Maka orang ini gangguan jiwa, dirawat di rumah sakit yang ada masalah gangguan jiwa. Lalu saudara, tiba-tiba dia dapat mimpi, dapat penglihatan. Dijumpai Papa, dia dikasih perjamuan kudus. Lalu dibilang, besok kamu keluar rumah sakit ini, sembuh. How come saudara? Bagaimana mungkin orang biasanya gangguan jiwa itu pulihnya bertahap. Nggak bisa langsung orang tadinya ada masalah gangguan jiwa langsung sembuh. Tapi itulah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala perkara mungkin. Katakan amin. Dia luar biasa saudara, kira dia dikunjungi, dapat perjamuan minyak urapan. Esok hari dokter bilang boleh keluar. Luar biasa. Lalu saudara juga ada anak muda namanya Daniel Chandra saudara. Daniel Chandra ini bertahun-tahun keluar masuk rumah sakit, sakitnya tidak kunjung sembuh. Lalu suatu hari dia dapat mimpi, dijumpai Bapak Gembala saudara. Padahal nggak kenal, bukan orang percaya, bukan pengikut Yesus. Lalu dia dapat mimpi, dikasih perjamuan.
Tiba-tiba hari Minggu dibawa tantenya ibadah di Balai Sarbini, Tiberias Balai Sarbini. Lalu dia bilang sama tantenya, "Tante, Bapak itu yang saya ketemu berapa hari lalu." "Emang kamu kenal?" "Saya diberi mimpi." Dan saat itu dia terima perjamuan, dia terima minyak urapan, pulang ibadah dari gereja Tiberias. Penyakitnya sembuh. Bertahun-tahun penyakitnya enggak sembuh. Bertahun-tahun keluar masuk rumah sakit. Dengan perjamuan kudus dengan minyak urapan, Daniel Chandra sembuh. Dan karirnya diberkati Tuhan. Penyakit anehnya sembuh. Keluarganya diselamatkan. Keluarganya yang tidak percaya Yesus dijumpai, diselamatkan. Doa saya, saudara bertobat, keluargamu diselamatkan. Tidak ada keluargamu yang terhilang. Suatu hari kita kumpul di sorga. Katakan amin. Sama-sama bersama saya. Tuhan Yesus, aku bertobat. Aku terima perjamuan kudus dan minyak urapan. Aku percaya aku dan keluargaku, seisi rumahku diselamatkan. Aku doa tidak ada satupun orang di rumahku yang tertinggal. Aku doa tidak ada satupun orang di rumahku yang tidak terangkat. Kami semua terangkat. Kami terbangkan awan. Kami kumpul di kerajaan sorga dalam nama Yesus. Amin. Maka sederhana, Tuhan mengajar, lihat, kenali mereka dari buahnya. Sekali lagi coba kita baca ayat 20. Matius 7 tadi ayat 20. Daniel bantu baca Matius 7 ayat 20. Amin. Saudara perhatikan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal siapa? Mereka. Siapa mereka ini? Kalau ada yang menyimpang, kalau ada nabi palsu. Gereja Tiberias sudah buktikan 33 tahun gereja ini. 88 persekutuan doa. 90 resmi menjadi gereja Tiberias. Saudara, biasanya kalau ada kelompok-kelompok yang menyimpang, masa lalu banyak saudara kelompok-kelompok menyimpang. Ada yang 2012 bilang kiamat, lalu masuk ke dalam lubang. Ada kelompok-kelompok yang menyimpang, yang ajarannya salah. Itu enggak lama. Paling lama 1 dekade. 1 dekade itu paling 10 tahun. Kita bersyukur gereja Tiberias buktikan 33 tahun. Banyak orang bertobat. Banyak jiwa diselamatkan. Banyak orang dapat mujizat. Banyak orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Maka saudara pun dilihat dari buahnya. Pak, engkau dinilai sama anak-anakmu dari buahnya. Bu, engkau dinilai sama keluargamu dari buahnya. Pak, nasihat yang paling efektif untuk anak-anak kita bukan perkataan kita. Seringkali kita dari pagi, siang, malam ngomong terus sama anak kita. Nah, kau gini, nah, gitu. Saudara, nasihat yang paling efektif, nasihat yang paling bagus adalah dengan memberikan teladan. Bapak-bapak, kalau engkau memberikan teladan yang baik, maka percayalah anak-anakmu akan meniru teladan yang baik. Katakan amin. Anak-anak kita enggak niru ucapan kita. Anak-anak kita meniru teladan kita. Kalau kita jahat, kita kasar, mereka akan tiru itu. Itu sebabnya bapak-bapak, jadilah teladan yang baik. Ibu-ibu, jadilah teladan yang baik. Siapapun saudara, mari menjadi berkat, memberi buah. Buah itu saudara dinikmati oleh orang lain. Contoh, ada pohon saudara. Pohon ini ada buahnya, misalkan buah mangga, pohon mangga. Maka tidak mungkin pohon ini memakan buahnya sendiri. Enggak ada pohon mangga makan buah mangga. Lalu siapa yang makan buah mangga ini? Orang. Sama, buah hidup saudara, orang lain yang merasakan, orang lain yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Maka siapapun saudara, mari hasilkan buah yang baik. Bagaimana kita menghasilkan buah yang baik? Yang pertama, jaga hatimu. Siapapun saudara, firman Tuhan berkata Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Kalau hatimu baik, kalau hatimu bersih, maka buah yang keluar dari hidupmu pasti buah yang baik. Amin. Maka jangan biarkan kepahitan, kebencian, jangan biarkan kekecewaan menguasai hatimu.
Siapapun saudara yang memelihara kekecewaan, kepahitan, kebencian, sesungguhnya saudara akan menghasilkan buah-buah yang tidak baik. Sesungguhnya saudara sedang dikuasai oleh roh jahat. Hari ini mari kita saling mengasihi, mari kita saling mengampuni, mari kita saling memberkati. Maka hidup kita menjadi buah, menjadi surat Kristus yang memberkati banyak orang. Katakan amin. Maka gereja Tiberias saudara di dunia sudah dikenal. Bahkan ada satu survei mengatakan kita masuk 10 gereja besar di dunia. Ada seorang dari Israel saudara, dari tanah perjanjian, khusus datang ke Jakarta cuma untuk menerima perjamuan kudus. Dia naik pesawat kelas bisnis, datang ke Sarbini, terima perjamuan dari gembala sidang kita Pak Pariaji. Kenapa dia bilang benar? Karena perjamuan itu lebih dari roti mana, dari tanah perjanjian. Saudara mungkin cuma dari wilayah Jakarta ini. Maka hari ini saudara jangan jemu-jemu, tekun terima perjamuan kudus. Saudara dimateraikan mempelai Kristus. Apapun dosamu Tuhan ampuni. Saudara pasti mengalami mujizat. Katakan amin. Jadi mujizat bukan hanya cerita orang. Mujizat disediakan untuk saudara dan saya. Katakan amin. Sama-sama bersama saya katakan, aku percaya, aku terima mujizat melalui kuasa perjamuan kudus, minyak urapan. Aku terima mujizat. Mujizat memulihkan hidupku. Mujizat memberkati aku. Mujizat membawa keselamatan dalam hidupku. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Jaga hatimu Pak, jaga hatimu Bu, supaya engkau menghasilkan buah-buah yang baik, supaya engkau menghasilkan buah-buah yang memberkati banyak orang. Yang kedua, bagaimana kita menghasilkan buah yang baik? Jaga pikiran kita. Waktu Pak Parji digandeng ke sorga, disuruh kembali ke bumi. Pak Haji serukan manusia suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Maka bukan hanya kita jaga hati, tapi kita jaga pikiran kita. Ada banyak orang hari ini mengalami cobaan, mengalami pergumulan, mengalami masalah. Sesungguhnya karakter asli seseorang itu akan nampak ketika dia mengalami cobaan, ketika dia mengalami situasi atau keadaan yang buruk. Saya tidak tahu keadaan buruk apa yang sedang saudara alami. Saya tidak tahu masalah berat apa yang saudara alami. Tapi saya mau, firman Tuhan mau, jaga pikiranmu. Karena pikiranmu adalah hidupmu. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara di sorga. Di mana suatu hari kelak kita ada di sana. Katakan amin. Coba kita lihat Roma pasal 12 ayatnya yang ketiga. Daniel bantu baca Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Perhatikan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih apa? Lebih apa? Jangan terlalu jauh mikir. Ada yang bisa kita pikirkan, ada yang nggak bisa kita pikirkan. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, kita nggak bisa memahami. Contoh pandemi ini. Siapa yang prediksi pandemi ini terjadi? Contoh resesi krisis di dunia hari-hari ini. Tidak ada yang menduga, tidak ada yang memprediksi. Kita udah layani suami baik, layani istri baik, kita udah hidup baik. Tapi kita mengalami pergumulan, mengalami masalah. Ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami yang terjadi dalam hidup ini. Tapi satu yang bisa kita pahami, bahwa apapun yang kita alami, keadaan buruk apapun yang kita alami, Tuhan hanya melakukan yang terbaik untuk kita. Tuhan hanya punya rencana yang baik untuk kita. Maka sesulit apapun keadaanmu, seburuk apapun keadaanmu, tetap percaya bahwa rencananya tidak akan pernah gagal. Bahwa apa yang dia lakukan pasti mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Katakan amin. Ku tak akan
menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya. Sama-sama Tuhan punya rencana yang baik. Amin. Walaupun keadaanmu hari ini tidak baik, walaupun situasimu tidak baik, Tuhan hanya melakukan yang baik. Tuhan hanya merencanakan yang baik. Yang ketiga, bagaimana agar kita menghasilkan buah yang baik? Lakukan yang baik, hidup yang baik. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Katakan amin. Ada banyak orang pengen dihormati orang, tapi nggak pernah menghormati orang. Salam om, salam. Nggak menghormati orang. Salam pak, salam, dicuekin gitu. Ada banyak orang mau ditolong orang, tapi nggak pernah menolong. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu mau orang lakukan untuk dirimu, lakukanlah terlebih dahulu untuk orang itu. Coba kita baca Matius 7, ayatnya yang ke-12. Matius 7, ayat 12. Satu ayat kita baca bersama, Matius 7, ayat 12. Sama-sama, 2, 3, ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada. Inilah apa? Isi seluruh hukum Taurat dan kitab. Amin. Jadi jelas ini perkataan Yesus. Apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, buatlah lebih dahulu. Saudara ingin ditolong orang, saudara ingin diberkati, saudara harus banyak menolong. Saudara, kita bersyukur Pak Parheji sejak dulu memang korban. Bahkan sejak remaja, dia ditipu orang, uangnya di rekening, dicuri orang, tapi nggak pernah nuntut. Waktu kuliah di Jogja, duduk di emperan toko sama orang yang susah, orang yang nggak punya rumah, dikasih uang, dikasih makan. Memang hatinya korban, murah hati. Maka Tuhan pilih orang-orang yang mau korban, orang yang murah hati. Katakan amin. Apalagi gembala sidang, saudara. Seorang gembala harus punya roh martir, punya roh korban. Karena Tuhan Yesus berkata, gembala yang baik, dia mengorbankan apa? Nyawanya untuk apa? Domba-dombanya. Itu sebabnya gereja Tiberias dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena seorang gembala yang mau martir, yang korban. Siapapun saudara jemaat Tiberias, kita dipimpin gembala yang martir, gembala yang korban. Kita dibawa ruangan maha suci. Katakan amin. Ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Jadi orang Yahudi punya tata cara ibadah mempersembahkan korban 5 jenis. Yang pertama, korban bakaran. Yang kedua, korban pendamaian atau korban penghapus dosa. Yang ketiga, korban keselamatan. Yang keempat, korban sajian. Yang kelima, korban penebus salah. Dari 5 korban ini, 2 dipersembahkan di mezbah. Tidak hanya darahnya, tidak hanya korbannya, tapi juga dituang minyak, diciprat minyak. Kalau api turun dari langit membakar, Tuhan berkenan. Tujuan dari tata cara 5 ibadah ini, korban ini, satu tujuannya, untuk menguduskan umat Tuhan, bangsa Israel. Maka hari ini saudara, setiap minggu tekun menerima perjamuan kudus. Bukan rutinitas, tapi ini untuk menguduskan saudara. Maka siapapun saudara yang dikuduskan, kapanpun saudara menghadapi hari terakhir, kapanpun saudara dipanggil Tuhan, saudara layak jumpa Tuhan pesta di sorga. Katakan amin. Sama-sama bersama saya, aku bersyukur darah Yesus menguduskan aku, mengampuni segala dosaku. Aku mempelai Kristus. Suatu hari kelak akan duduk seperjamuan kudus di kerajaan sorga. Amin. Bersyukur saudara terima perjamuan. Walau 1000 rebah di kiri, 10.000 sebelah kanan, saudara tetap berdiri tegak. Saudara tetap dilindungi Tuhan. Saudara tetap dipelihara Tuhan. Katakan amin. Maka saudara, mari kita belajar 3 hal. Hari ini kita belajar apa tanda orang yang dipilih Tuhan. Jadi
Setiap orang dikenal dari buahnya. Jadi kalau orang bilang kamu begini, kami begitu, lihat buahnya. Kalau orang bilang gereja Tiberias begini, gembalanya begini, lihat dari buahnya. Kita sudah buktikan. Banyak jiwa-jiwa bertobat, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Banyak mujizat terjadi, orang-orang yang mati dibangkitkan, bayi-bayi mati dibangkitkan. Orang yang resesi, yang krisis, utang 7 turunan, dipulihkan, diberkati usahanya, diberkati 7 turunan, gak habis-habis berkatnya. Orang yang mau bunuh diri, orang yang gangguan jiwa, dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan. Maka dibuktikan dari buahnya. Nah, sekarang kita akan belajar, lalu apa tanda orang yang dipilih Tuhan? Jadi setiap orang dikenal dari buahnya. Lalu apa tanda orang dipilih Tuhan? Yang pertama, kita lihat Matius 11, 2-6. Daniel bantu baca Matius 11, ayat 2-6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ayat 3, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ayat 4, Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Ayat 5 dan 6 sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan apa? Kabar baik. Ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Dan apa? Suatu hari Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus. Jadi ada murid Tuhan Yesus, ada murid Yohanes Pembaptis. Jadi nggak boleh disamakan. Ada murid Tuhan Yesus, para rasul, ada murid Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis di penjara. Waktu dia di penjara, dia mengutus murid-muridnya untuk jumpa Yesus dan mengajukan satu pertanyaan. Lalu murid-murid Yohanes Pembaptis datang jumpa Yesus. "Rabi, guru, apakah engkau Mesias? Atau kami harus menunggu yang lain?" Saudara perhatikan, Yesus ditanya sama Yohanes Pembaptis melalui murid-muridnya, "Apakah engkau Mesias? Atau kami harus menunggu yang lain?" Saudara perhatikan, Yesus enggak menjawab, "Ya, saya Mesias." Yesus juga enggak menjawab, "Bukan, saya bukan Mesias." Tapi Yesus menjawab dengan apa? Dengan mujizatnya, dengan kuasa yang dilakukannya. Apa itu? Orang buta apa? Sampaikan kepada Yohanes Pembaptis, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh apa? Berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang miskin apa? Diberkati Tuhan. Artinya apa? Tanda orang yang dipilih Tuhan. Ini kan Yohanes Pembaptis lagi tanya, ini Yesus Mesias atau enggak? Maka sebagai tanda orang dipilih Tuhan, ada kuasa, ada mujizat. Maka di gereja Tiberias banyak mujizat-mujizat terjadi. Ada kuasa yang dinyatakan. Maka siapapun saudara hari ini, jemaat yang hidup dalam kekudusan, ada kuasa perjamuan minyak urapan. Hidup saudara penuh kuasa, hidup saudara berkemenangan, katakan amin. Termasuk kuasa itu saudara kita dapat ketika kita dibaptis jadi warga sorga. Coba kita buka Matius 21, Matius 21 ayat 23 sampai 27. Matius 21, 23 sampai 27. Daniel bantu baca. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Ayat 24 sampai 27, sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku akan melakukan hal-hal itu." 25. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak?" 26. Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini apa? Nabi. 27. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga
tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Saudara perhatikan, Yesus lagi dikerubungi banyak orang. Lalu datang ahli Taurat, tua-tua orang Yahudi, nanya sama Yesus, Yesus, kamu lakukan mujizat dari mana? Kuasanya dari mana? Lalu Yesus menjawab, dari manakah baptisan Yohanes? Saudara pertanyaan, Yesus ditanya, lalu jawabannya mengajukan pertanyaan. Saya akan jawab nih dari mana. Tapi kalian tak jawab dulu pertanyaanku. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari apa? Manusia. Kenapa saudara Yesus ditanya tentang kuasa, jawabnya tentang baptisan? Ini mengajar. Kita manusia, keturunan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh dosa. Maka akibat dosa apa? Terkutuk. Kita lahir saudara membawa kutuk dosa pertama, kutuk keturunan, kutuk 3-4 turunan, kutuk 7 turunan, kutuk 10 keturunan. Maka agar kita diciptakan kembali segambar serupa Allah, kita harus dibaptis. Ini nanti hari apa ini? Hari Jumat, Jumat ya, ada baptisan. Ya kalau saudara masih ada kuota 100 boleh daftar, tapi harus antigen dulu. Maka saudara, orang-orang yang dibaptis itu akan dibangkitkan kembali serupa segambar. Dan dia penuh kuasa, punya kuasa. Maka di Tiberias banyak saudara yang bersaksi, setelah dibaptis, hidupnya diubahkan, rumah tangganya diubahkan, ekonominya diubahkan. Kenapa? Karena kita berjalan dalam kuasa, katakan amin. Maka yang pertama, tanda orang yang dipilih Tuhan, dia disertai dengan kuasa dan mujizat. Doa saya, saudara dan saya mengalami kuasa mujizat Tuhan, katakan amin. Yang kedua, apa tanda orang yang dipilih Tuhan? Kita lihat 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13. Daniel bantu baca 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Saudara perhatikan, Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi kepala Daud dengan minyak. Kenapa Samuel mengurapi kepala Daud dengan minyak? Karena Daud dipilih Tuhan menjadi raja menggantikan Saul. Maka yang kedua, tanda orang yang dipilih Tuhan, dia diurapi minyak. Hari ini siapapun saudara yang diurapi minyak, saudara dipilih Tuhan, katakan amin. Saudara dijaga malaikat. Suatu hari saudara masuk alam roh, saudara dijemput malaikat, katakan amin. Ada jemaat saudara, dia pecah pembuluh darah otak, dibawa ke rumah sakit, koma. Saya pernah cerita di tempat ini. Bapak ini waktu koma, dia bersaksi setelah sembuh. Dia lihat setan tinggi-tinggi besar 6, ingin menerkam dia, ingin menjarah roh dia. Sesungguhnya dia sangat takut sekali. Sebelum dijarah, sebelum direnggut rohnya, setan terlebih dahulu mempertontonkan perbuatan dia di masa lalu. Bagaimana dia tidur dengan wanita lain, tidur dengan wanita lain, tidur dengan wanita lain. Setelah dipertontonkan semuanya itu saudara, iblis siap menerkam dia. Jadi hati-hati, apapun perbuatanmu, apapun yang kau lakukan, Tuhan tahu. Dari sorga, setiap perbuatan kita direkam oleh Tuhan. Itu sebabnya jaga baik hidup saudara. Hidup yang baik, hidup dalam pertobatan, agar iblis tidak menerkam kita. Diurapi minyak, amin. Maka waktu iblis ingin menerkam dia, istrinya datang, bawa minyak urapan, diurapi. Tuhan beri kesempatan satu kali lagi. Tadinya setan tinggi-tinggi besar siap menerkam bapak ini. Tapi setelah diurapi minyak, setan lari, ganti dengan malaikat menjaga bapak ini. Hari ini saya doa, rumahmu dijaga malaikat, keluargamu dijaga malaikat, usahamu dijaga malaikat, saudara menang atas setan-setan, katakan amin. Ada seorang jemaat punya usaha toko minimarket. Setiap hari Senin dia urapi dengan minyak. Suatu kali ada orang belanja. Waktu belanja, dia kaget ada anak kecil di sudut jongkok. Dia lapor sama engkau ini. Kok, itu anak siapa kok duduk di situ? Dia nggak punya anak kecil, anaknya udah besar. Lalu dia ikuti, di mana? Di situ. Ternyata anak kecil botak, nggak pakai baju, cuma pakai cangcut putih. Iya, dia keringetan, dia ketakutan.
ditanya lagi, siapa kamu? Disuruh orang katanya. Disuruh orang. Disuruh ngapain? Ya, tapi dia bilang dia nggak bisa. Dia lihat toko itu penuh dengan api. Dia kepanasan. Maka dia hanya jongkok saja, ketakutan. Hari ini saudara diurapi minyak, saudara dijaga malaikat, menang atas setan-setan roh jahat, katakan amin. Ada jemaat dulu di Kebun Jeruk, Gerak Kencana, orang Papua. Orang tuanya tinggal di Wasior. Nah, dulu anak ini sebelum di Jakarta, dia PNS di Wasior. Lalu suatu hari dia dipindah tugas ke Manokwari. Nah, tinggallah orang tuanya di Wasior, anaknya di Manokwari. Dia suka dikirim minyak urapan dari Jakarta. Maka dia urapi rumahnya, saudara, yang di Wasior ini. Nah, sampai dia udah pindah di Manokwari, juga minta minyak urapan dari Jakarta, dari Gereja Tiberias. Terus orang tuanya urapi dengan minyak urapan rumahnya. Suatu hari saya lupa tahun berapa itu, saudara, itu sempat masuk koran, Wasior, saudara, banjir bandang. Banjir bandang. Termasuk rumah jemaat ini, saudara. Orang ini dihantam banjir. Tapi luar biasa, saudara, di depan rumah mereka ada pohon tinggi besar. Tiba-tiba pohon itu tumbang menutupi pagar rumah orang ini. Jadi air masuk, tapi batu, kayu, lemari orang, macam-macam, sendal apa, kardus, enggak masuk rumah ini. Enggak menerjang rumah ini. Akibatnya apa? Rumahnya enggak roboh, rumahnya tetap berdiri. Nah, lalu saudara, waktu air banjir itu surut, nanti saudara googling aja, banjir Wasior, saya lupa tahun berapa. Maka waktu air surut, kan ini banjir, orang-orang naik ke bukit, ke gunung, karena nggak bisa ditempatin rumah mereka. Mereka bangun tenda-tenda di gunung, di bukit. Lalu setelah rumahnya ditinggal beberapa hari, sebagian orang turun karena airnya sudah surut. Mau lihat rumahnya bagaimana, takutnya barang-barangnya dicuri. Lalu orang ini, orang tuanya turun mau lihat rumahnya, nengok rumahnya. Kebetulan turunnya malam-malam. Waktu dia turun malam-malam, saudara, dia terkejut. Ternyata rumahnya lampunya nyala. Saudara, biasa kalau banjir bandang listrik putus. Ini luar biasa, lampu bisa menyala. Impossible, mustahil. Tapi rumah ini satu-satunya lampunya nyala. Dia kaget. Dia bilang, jangan-jangan ada kuasa gelap. Maka dia panggil orang pintar untuk nemenin dia. Besok datang lagi sama orang pintar. Lalu dari atas gunung dia turun. Lihat lagi rumahnya nyala. Lalu orang pintar ditanya, itu rumah saya kenapa, diapain? Lalu orang pintar ini bilang, rumahmu ada 2 malaikat mondar mandir. Rumahmu ada api kemuliaan. Orang pintar ini sampai takut. Saudara, hari ini rumahmu diurapi minyak. Rumahmu dijaga malaikat. Hari ini rumahmu diurapi minyak. Rumahmu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Rumahmu dijaga malaikat. Katakan amin. Maka kita lihat di dalam Markus 12 ayat 13. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Markus 6, 12, 13. 2 ayat kita baca sama-sama. Markus 6, 12, 13. Markus 6, 12, 13. 2, 3, ya. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. 13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Dan apa? Menyembuhkan mereka. Yesus memilih murid-muridnya 12 orang. Tidak lupa Yesus memperlengkapi, mempersenjatai murid-muridnya dengan minyak. Dan dengan minyak ini mereka mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Siapapun saudara diurapi minyak. Yakobus 5 ayat 14-15 berkata, kalau ada di antaramu yang sakit, panggillah penatua. Lalu orang itu diolesi minyak, maka penyakitnya disembuhkan, dosanya diampuni. Hari ini saudara diurapi minyak, sakit penyakit kita disembuhkan, dosa kita diampuni. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa tanda orang yang dipilih Tuhan? Kita lihat Keluaran 4 ayat 10 sampai 12.
Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? 12. Oleh sebab itu, pergilah. Siapa yang pergi? Musa. Aku Allah akan menyertaimu Musa. Dan apa? Mengajar engkau apa yang harus. Saudara perhatikan, ini cerita waktu Allah memilih Musa untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan menuju tanah perjanjian, menuju tanah Kanaan. Waktu Musa dipilih, Musa menolak, jangan aku Tuhan, aku nggak bisa bicara. Pak Reji Gembala kita juga waktu dipilih Tuhan nolak 6 bulan, berulang-ulang kali menolak, sampai akhirnya dipaksa. Kalau nggak mau melayani, dilempar ke neraka. Maka akhirnya melayani. Maka saudara bersyukur kita ada di Tiberias. Suatu hari kita akan masuk ruangan Masuci. Katakan amin. Maka Musa menolak, nggak pandai bicara. Lalu Tuhan bilang apa? Siapa yang menciptakan mulut? Siapa yang menciptakan lidah? Artinya apa? Kalau Tuhan memilih kita, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Katakan amin. Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan mengajar. Tadi dikatakan ayat 12, aku akan mengajar engkau. Maka Tiberias, Pak Reji diajar, kembalikan kuasa minyak urapan sampai tertulis di langit. Tulisan jari-jari Allah. Lalu juga perjamuan kudus sampai diajar syahadat. Saudara kita perjamuan kudus sama-sama mengucapkan, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah tercurah. Itu sampai diajar Tuhan. Artinya apa? Bukan sembarang ucapan, tapi langsung pohon dari Tuhan. Maka siapapun saudara di Tiberias, saudara pasti diampuni dari segala dosa, diselamatkan, hidup saudara berkemenangan. Katakan amin. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini, setiap orang dikenal dari buahnya. Mari kita menghasilkan buah yang baik. Bagaimana kita menghasilkan buah yang baik? Jaga hati kita. Hati kita bersih, hati kita tulus, buah yang kita hasilkan baik. Yang kedua, jaga pikiran kita. Pikirkan perkara sorga. Pikirkan yang kudus, yang berkenan. Maka buah yang kita hasilkan baik. Yang ketiga, lakukan yang baik. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Apa tanda orang yang dipilih Tuhan? Yang pertama, ada kuasa mujizat yang menyertai. Gereja Tiberias buktikan, ada banyak mujizat-mujizat terjadi. Yang kedua, diurapi dengan minyak. Siapapun saudara diurapi minyak, dijaga malaikat. Rumahmu penuh kemuliaan. Dan yang ketiga, mari kita semua, yaitu senantiasa percaya bahwa ketika dipilih Tuhan, Tuhan menuntun kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan mengajar hidup kita. Maka doa saya, saudara dan saya, kita semua mempelai Kristus, diberkati Tuhan, hidup di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita renungkan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Tolong kami semua ya Tuhan. Di depan. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sama-sama katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hati
hatiku tenang walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari angkat tanganmu, katakan, bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Lebih lagi, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau lembah. Bersama Dia walau hidup tak satu pun dapat, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah jawaban hidup kami. Engkaulah satu-satunya penolong setiap kami. Hanya dekat-Mu kami merasa tenang, hanya dekat-Mu kami merasa damai. Berkatilah kami semua umat-Mu, siapapun kami yang sudah mendengar firman ini. Biarlah iman kami dibangkitkan, dan kami terus berjalan di dalam kuasa bersama dengan Tuhan. Materaikan firman-Mu, Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami bawa persembahan kami yang kedua, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, bahkan korban-korban tatanan lainnya. Tuhan sucikan, kuduskan, dan berkatilah umat-Mu, usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan balaskan 1000 kali lipat ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan amin.